Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam guys. Kembali lagi bersama WCO ya dari Kita channel official. Jadi ini kita mau apa ini nih Arif ya? Kayak ngobrol bentar sih. Ya, kita sedikit mau klarifikasi tentang wawancara kemarin bersama Kang Jimmy. Iya. Calon Bupati Ya, Karawang ya. calon Bupati Karawang lah. Amin tahun 2021 ya. Dan seterusnya. Sebelumnya kita juga mau minta maaf ya, soalnya apa sih yang terakhir itu belum apa? Film apa itu yang terakhir? Kan kalau waktu kemarin kita upload bikin konten-konten film-film pendek ya, kan ada tuh yang banyak 1-2 emang sih. Kenapa kak belum ada konten-konten film pendek lagi gitu kan? Nanti insya Allah kita bakal Iya. Soalnya banyak kendala-kendala juga. banyak juga ya kekurangannya juga, mulai dari properti juga, alatnya juga, terus talent-talentnya juga ya orang ya sebelum kesibukannya emang enggak ini banget gak nyantu emang gitu sih. Kita gak bisa maksain. Iya. Oke, jadi teman-teman ya, di kesempatan video kali ini kita kita mau bahas tentang ya sedikit politik sih. Sebenarnya gue males sumpah, cuman ini kan hak kita untuk menyampaikan aspirasi, khususnya untuk masyarakat Karawang berarti ya. Ya sebelumnya juga kita udah ucapin banyak terima kasih nih ya buat Kang Jimmy juga, meskipun waktunya memang sangat sedikit ya Om ya, terbatas banget. Soalnya kita itu berharapnya banyak banget. Kita berharapnya itu lebih dari 20 menit kita berharapnya mewawancarai Kang Jimmy itu, soalnya kita udah berita dari jauh-jauh hari ya banyak banget iya. Soalnya materinya juga udah banyak kita bikin, banget. udah kita bikin, pokoknya kita ya prepare banget lah buat ngewawancarai, soalnya kita ngewawancarai bukan orang biasa gitu. Iya. Nah, secara sosok Kang Jimmy ya, kita juga pasti harus mempersiapkan dengan matang kan Ya kita bukan apa boleh buat, kita dikasih waktunya cuma 5 menit, jadi ya juga syukur sih masih dikasih waktu ya. masih dikasih waktu juga, udah syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya kan ini juga sibuk, banyak tamu ya. banyak tamu juga, dan terus belum besoknya ke sini Ya, sana kita juga memaklumi sih. kita juga malumin ya. Dan yang paling gua salutnya ini Del, dari beberapa tiga calon bupati Karawang, cuman beliau ini yang memberi kita kesempatan ya untuk mewawancarai secara langsung gitu. Sebab kita emang punya rencana mewawancarai semua calon ya. Nggak ada satu kita berpihak ke ini, enggak. Kita pengennya semua kita calon bupati Karawang kita wawancarai. Tapi yang respon cuma ada satu. Yaitu Kang Jimmy. doang ya. Ya, siapa ini banyak terima kasih. Terima kasih buat Kang Jimmy ya. Mudah-mudahan ya usahanya Pihak kita juga sempat menghubungi calon-calon yang lainnya, tapi gak ada respon sama sekali. Yang respon cuma dari pihak Kang Jimmy aja sih. Alhamdulillah. Mungkin gini guys ya, jadi dalam video ini kita bertanya tentang apa sih kayak kesejahteraan di Karawang. Terus ya di Karawang itu apa sih ya orang ya, kalau bukan pekerjaan itu nggak ada lagi yang diomongin, cuma pekerjaan sama pertanian paling nggak ada lagi yang paling sering dibicarakan, dikeluhkan oleh masyarakat Karawang itu yaitu pekerjaan orang sendiri. Jadi kita itu dalam video ini ya kita membahas pekerjaan juga. Terus yang bikin gua heran ya ini ya, dari beberapa calon bupati kok nggak ada visi misinya memberantas calo. Nah, Kenapa? itu gua mau nanya nih tuh yang memberantas calo. Memberantas calo ya, calon tenaga kerja maksudnya. Gua berharap sih tapi gua berharap visi misi Kang Jimmy juga itu kan memberantas pengangguran. Gua berharap juga kalau insya Allah dia jadi bupati ya. Amin. Kita ngomong sama dia nih, kita ingin gimana ya, memberantas calo kayak gitulah. Semoga dia bisa merespon lah lebih baik. Ya pastinya sih
Soal ngeberantas calo juga bisa ngeberantas pengangguran, Ya jelas. jelas. Jadi kalau misalkan kita, jadi gini ya, di dalam video ini kita yang paling nggak sukanya itu, terutama ini tentang masalah pekerjaan, yang paling saya diri pribadi saya gak suka, ya bukan cuma saya sih ya, banyak juga orang-orang yang bilang orang Karawang itu enak, ya orang Karawang itu enak bener tadi kata orang luar Karawang, ya. Cari kerja mudah di tempatnya sendiri, tapi kenyataannya apa ya? Enggak kayak Itu di Disnaker khusus KTP Karawang bohong tuh. Wah, gua ngalamin sendiri, gua turun ke lapangan sama Sarip. Yang bikin malesnya kita itu kayak diadu dombakan antara orang luar Karawang sama orang Karawang aslinya, itu jadi saling menjatuhkan sama lain. Itu yang bikin apa sih gua males ya orang luar bilangnya itu khusus KTP Karawang, saya apa boleh buat dia bisa ya berarti kan orang luar Karawang, tapi kenyataannya yang masuk itu orang luar Karawang. Tanda tanya itu bisanya dari mana? Tanda tanya besar itu, tanda tanya besar. Kalau bukan dari oknum dari mana lagi? Pasti dari oknum. Kita nyari kerja buat dapat uang minimal Ngeluarin uang buat kerja. Itu yang paling gak seneng itu, padahal Karawang itu bukan negara, Bukan. betul kan? Karawang itu bukan negara. Mau orang Papua ya silahkan kerja, orang Jawa ya silahkan kerja di Karawang. Tapi ini ada tapinya ya, ada tapinya. Kita saling menghormati. Saya menghormati. Kalau tidak suka ada Kita gak ngelarang ya orang luar Karawang. Kita ini orang-orang asli orang Karawang, asli orang-orang Karawang. Ya Karawang. Sunda bisa loh pokoknya. Sunda keras, meskipun keras. Ya kita memberi apa ya? Bukannya jangan ya orang luar Karawang. Enggak, kita mah begitu. Ya orang luar Karawang silahkan, mau orang Bandung, orang Garut, Orang Jawa, orang Jawa, orang Sumatera, Papua, Lampung, ya silahkan. Kita nggak ada larangan sama Ya ada sekali. larangan ya. Ini yang bikin gue malesnya nih, khusus KTP Karawang. Padahal kan yang dari Papua, Sumatera itu masih saudara kita itu loh. Iyalah, kita saudara, sama-sama manusia, pasti kita saudara. Itu yang bikin gue males. Orang luar Karawang bilang susah, orang Karawang enak, itu kan khusus ada KTP Karawang. Tapi kan kenyataannya Enggak gitu. yang masuk bukan orang Karawang. Itu jadi kita satu sama lain seperti diadu dombakan. Kita kayak diaduin dombain sama orang. Sama saudara kita sendiri sih. Sekarang aja ya, ini maaf nih ya, yang ada program ya, maksudnya program ini ya namanya Yang link itu. Iya, beresin dulu. Yang buat ngelamar pekerjaan. ya Kalau sebenarnya menurut gua emang simpel, tapi kok kesini malah makin ribet ya gitu. bagus, itu memang bagus, kita sangat menghargai sekali. Cuman itu tetap aja nggak efektif. Kenapa? Ya. Soalnya masih banyak oknum itu. Ya gue sendirilah yang ngalamin. Gue emang pengangguran di sini. Gue coba-coba cari kerja masuk situ juga sama. Gue coba telusuri ada nggak, masih ada nggak calo. Ternyata masih ada, masih ada yang tahu sistemnya kayak gitu. Beliau kan bikin program seperti itu yang maksudnya biar meminimalisir juga ya, tapi terus Soalnya kondisi lagi kayak gini lah. kondisi juga masih kayak Kondisi gini. kayak gini. Terus kasihannya ya orang luar Karawang juga gitu kan, yang pastinya dia itu kita kalau lamar lewat web loker apa sih, loker dari Karawang ya kalau ngelamar lewat web itu mesti pakai KTP Karawang. Harus Karawang sana. Nah apa kabar yang orang luar Karawang, mesti harus masuknya itu kan mesti pakai KTP Karawang. Iya. Nah mungkin itu juga ya. Terus apa namanya, apa sih ya, ini juga ya, dari beberapa tiga berarti ya, 3 calon bupati Karawang juga Wonang ya. Kemarin ada seorang sosok pemuda yang menyayangkan lingkungan kebersihan juga Iya. ya. Jadi dari beberapa calon bupati Karawang itu nggak ada visi misinya Karawang bersih, enggak. Iya sih. Ada kok.
memang itu kalau kebersihan nggak sampah itu guys ya Memang kesadaran diri kita kesadaran sendiri. diri kita sendiri. Ya kalau misalnya kita emang hidupnya pengen bersih, pengen adem, ya kita jaga kebersihan kita. Kita introspeksi diri sendiri lah. Cuman undang-undangnya juga udah ada kan ya, Ada. negara juga undang-undang buang sampah sembarangan nggak ada. Ya kita mungkin buat yang siapa ini ya yang tadi itu bicara tentang kebersihan, tolong adakan ini, tolong sampaikan Sampaikan lah. aspirasi kita. Cuman nggak gimana ya, itu kan emang udah ada kan, nggak bisa gimana sih. Ya kesadaran kitanya lagi ya, Kembali ke kita, diri kita sendiri. kembali sama diri kita sendiri. Cuman mungkin maksud beliau, maksud dia ini sekarang ini ya, dia itu pengen kalau Bupati Karawang ini yang akan datang nih, pengen ada program gimana nih diperketat gitu kan, masyarakat Karawang sama peduli terhadap kebersihannya udah Sanksi, sanksinya yang buang sampah sembarangan. iya untuk khusus di daerah Karawang tersebut. Daerah Karawang. Iya sih, emang bagus ya. Cuman ya kita gimana ya, nggak bisa ini ya, emang udah ada kan, udah undang-undangnya gitu. Ya. Oke mungkin apa orang ada yang mau disampaikan ya? Ya, udah sih segitu aja sih. Iya aja Gua mah pengen klarifikasi yang kemarin ya. Takutnya tadi katanya kok cuma sebentar durasinya. Niat-niat enggak nih wawancara. Ya bukan kita enggak niat. Bukan gerakannya, cuman kita itu sebenarnya ya Dan masih banyak banget. Masih banyak materi, Banyak banget. banget. Yang Gua pengen nyiapin, kita gua sampaikan. preparein sama Sarif banyak banget. Ya apa daya, kan waktu terbatas segitu juga sih kita udah alhamdulillah ya. Kang Jimmy pengen kita wajarin juga Iya. alhamdulillah. Karena juga mungkin Sibuk, dia capek mungkin apalah. Nah, kita maklumin. Kita Ya. juga bisa maksain. Mungkin kalau misalkan kan, wah misalkan seumpamanya besok nih ada yang laporin gua bilang ini apa segala macam. Oke kita memang nggak bisa buktiin ya, nggak bisa buktiin memang masih ada bahwa sekarang ini masih ada oknum calo tenaga kerja ya. Iya. Tapi guys, ini telinga sama mata gue itu jadi saksi bisu. Gua boleh lah sekarang nggak bisa buktiin, tapi nanti buktiin. Kalau memang misalkan semuanya kita nih dilaporin nih, bodo amat gak tahu Apa sih bang? Nggak tahu. Emang kenyataannya juga. Kenyataannya kayak gitu, ditanyain dah semua sama pengangguran yang ada di Karawang. susah kan yang kerja. Susah kan Kamu ya kan kerja. sendiri. Dan kemarin aja PT ini, ya PT itu yang Iya. kemarin kan Ya ya. waktu tes apa namanya, pas waktu tes dibubarin tuh lo denger kan? Iya. Itu alasannya kenapa? Nggak logis. Buat Tanda apa tanya itu. kita orang Karawang sendiri lagi tes dibubarin tuh? Wah Tanda gitu tanya. pertanyaan gua itu mengapa? Dan kemarin emang udah klarifikasi Kapolres Karawang, cuman kan nggak masuk akal. Iya. Ya sih udahlah. Jadi mungkin itu aja ya. Ya. Buat kita bukannya apa sih, bukannya berpihak sana sini, cuman kita pengen gitu kan memberi kebebasan gitu kan, aspirasi. Kalau memang misalnya ada nih teman-teman yang pengen nyampein ini tapi belum didengar juga, ya bolehlah kita bertukar pikiran juga ya, dan lupa komen di bawah juga. Oke mungkin itu aja ya. Ya mungkin itu aja sih. Ya pokoknya itu aja sih. Tonton aja ntar wawancaranya kayak gimana. Oke, mungkin udah segitu aja ya. Ya. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share. Biar Oke. channel kita Makin bisa maju, berkembang, makin memberikan konten-konten yang bermanfaat, Amin. lagi menghibur ya. mantap. Pokoknya Yes. sukses terus buat kita semua, oke? Baik. Salam. Salam pengangguran. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Tim Wadah Channel Official mewakili aspirasi masyarakat Wadas, khususnya umumnya masyarakat Karawang gitu ya. Yang pertama kita ingin kenal lebih dekat kepada Bupati yang akan datang di tahun 2021 sampai 2025 itu Bapak Haji Ahmad Ansari. Kami sebelumnya kan kita mau bertanya dong, asal usul atau biografinya Kang Jimmy boleh? Saya lahir di pesantren At-Tarbiyah
Desa Ciulan, Kecamatan Telagasari. SD di sini di Cilowo, SMP Telagasari. Setelah itu melanglang buana di pesantren. Kemudian pulang ke Karawang, calon anggota dewan. Hasil, nyalon lagi dewan berhasil. Calon wakil bupati berhasil. Kemudian besok jadi bupati Karawang. Saya alhamdulillah terlahir di atas tanah tempat pertama kali 2 kalimat syahadat dikumandangkan. Tanah pertama kali Masjid Jame dibangun di atas tanah Jawa, bukan Masjid Agung Demak, bukan Masjid Agung Banten, tapi Masjid Agung Karawang. Jadi gini Kang, emang cita-cita dari kecil apa bukan terjun ke dunia politik itu? Enggak, dari kecil ingin jadi pemain sepak bola. Tapi kenapa Akang sampai sekarang kenyataannya malah ingin mencalonkan sebagai Bupati Karawang? Ya. Jiwa kepemimpinan saya sudah ada sejak SD sebetulnya. Jadi dengan teman-teman saya biasa mimpin, di SMP juga sama, dengan teman-teman biasa mimpin, di SMA juga sama. Jadi leadership saya sudah terbangun sejak sekolah dasar. Leadership itu kepemimpinan. Ini yang mau saya tanyakan dari visi Kang. Menurut saya Akang calon paling berani dari yang dulu ya visinya ya. Paling berani yang terwujudnya masyarakat Karawang yang maju, yang mandiri, diimplementasikan terbebasnya masyarakat Karawang dari pengangguran. Itu menurut saya itu paling berani Akang visi. Itu alasannya Kenapa Kang? Padahal bupati-bupati sebelumnya pun tidak berani mengeluarkan visi seperti ini. Ya. Karena saya calon Bupati Karawang, bukan calon Bupati Ciamis. Di Ciamis kan nggak ada pabrik. Di Karawang banyak nggak pabrik? Banyak. Ya, oke, banyak pabrik Karawang. So nothing is impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Pabriknya ada, tinggal bupatinya mau nggak menyelesaikan pengangguran. 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 Apakah ada jaminan jika Akang menjadi bupati di tahun yang akan datang? Ya. Jadi di dalam visi itu kita meminta jaminan atau solusi terbebasnya pengangguran dan kemiskinan. Saya jamin 100%. Saya jamin 100%. Saya jamin 100%. Saya jamin 100%. Iya. Terus jadi bukan dari ini mah kebanyakan dari seluruh warga Karawang lah ya. Ya. Yang ini soal melamar pekerjaan. Ya. Ada juga yang dipersulit putra Ya. daerahnya melamar di daerahnya Ya. sendiri akibat oknum-oknum tertentu. Ya. Itu kan Akang insya Allah lah bakal bupati 2021 sama itu Akang mau bagaimana meminimalisir ya dari Konsepnya. oknum-oknum yang nakal itu. Gini, pabrik itu di Karawang ada 1586. Ya, kita buletin 1500 saja. 1500 kalau bupati besok minta kuota satu pabrik dalam 1 tahun 30 orang. 1 tahun loh ya, bukan 1 bulan. 1 tahun 30 orang saja, kuota ini diberikan sama bupati. Pabrik mau ngangkat 100 orang Jawa silakan. 100 orang Papua silakan. Tapi yang pasti 30 orang itu wajib diberikan kuotanya ke bupati. Adek kalikan aja sendiri, 30 kali 1500 berapa? 45.000 dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Silakan kalikan sendiri. 30 kali 1500 perusahaan. Dalam 1 tahun 45.000. Dalam 2 tahun 90.000. Dalam 3 tahun 120.000. Dalam 4 tahun 135.000. Jadi bukan hal yang tidak mungkin selesai. Karena itu saya tegaskan, saya bukan calon bupati Ciamis. Di Ciamis itu nggak ada pabrik. Di Karawang pabrik apa yang nggak ada? Semuanya ada.
balik lagi pimpinannya, bupatinya mau nggak menyelesaikan soal ini. Betul. Gitu loh. Jadi kalau 5 tahun kita sudah dipimpin sama pemimpin kemarin, hasilnya sekarang kan susah. Susah. Putra daerah Pakai susah. uang 10 juta juga masih ketipu. Ya. Iya betul. Baik, mungkin ini Maka Pak. berikan sama laki-laki besok pemimpin. Apa namanya, banyaknya pengangguran itu mungkin keluh kesahnya ya, seperti kan di setiap perusahaan kan 60% pekerja harus asli putra daerah, sementara 40% diperbolehkan dari luar daerah. Nah itu sebenarnya yang kita alami di lapangan itu faktanya tidak seperti itu Pak. Ya. Kami tidak menyalahkan Perda, Ya. tapi kami meminta solusi untuk meminimalisir atau menghilangkan calo oknum tenaga kerja. Ya. Tahu saya. Tahu. Konsepnya begitu aja udah 30. 30 orang tiap tahun. 30 orang per tahun. 30 orang Tahu. tiap tahun. Udah gitu aja konsepnya. Nggak usah bicara Perda 60-40 lah. Nah itu Pak yang bikin Itu aja. kami kadang kan jadi saling menjatuhkan satu sama Ya. lain antar orang Karawang dan luar Karawang. Orang Karawang enak, Ya. mudah untuk bekerja, Ya. khusus KTP Karawang. Karena bupatinya tidak pernah mau ngurusin persoalan Nah, itu. Itu aja. mungkin sampai di sini saya untuk semuanya kami ucapkan Terima banyak kasih. terima kasih Ya. Pak Jimmy juga makasih banyak ya Sama-sama. telah memberikan kami kesempatan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Oke, udah gitu aja. Yuk, assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.